Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz MAG. Yang terhormat Kaprodi MPI Ibu Ismatul Izzah MPDI, dan tak lupa kepada dosen pengampu kami di studi kewarganegaraan, yakni Ibu Fitri Amalia MPD, yang sangat kami muliakan. Kami dari kelompok 1 MPI 1C Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang studi kewarganegaraan agar teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa memahami akan adanya ilmu kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Ada apa, Mas? Saya ada kepentingan kepada sampean. Iya, gimana itu? Soalnya saya mulai kemarin itu kepikiran tentang masalah ini. Tentang apa ya? Tentang coba sampean itu berikan penjelasan keterkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Oh, seperti itu. Ya, kalau menurut saya ini menurut pengetahuan saya seperti itu. Lah, pendidikan kewarganegaraan tersebut ialah membawa misi pendidikan moral bangsa, seperti itu. Lah, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak yang mulia. Lah, dan secara konsisten, lah, pendidikan kewarganegaraan tersebut melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa, seperti itu. Di sini sudah saya lengkapi semuanya, catatan-catatan tentang kewarganegaraan. Nah, disinilah sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada perkembangan kemampuan individu. Kemampuan individu itu ialah kemampuan tersendiri, seperti itu. Nah, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, seperti itu. Lah, dengan demikian akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter prinsip masyarakat Indonesia, seperti itu. Berarti ilmu kewarganegaraan itu sangat penting begitu. Iya, sangat penting. Kenapa? Karena ilmu kewarganegaraan itu di dalamnya berisi tentang akhlak mulia, pesan-pesan moral, bagaimana manusia berbicara dengan yang lain, menghargai orang lain, seperti itu. Ya sudah. Ada pertanyaan apa lagi? Saya ada lagi pertanyaan untuk sampean. Coba sampean jelaskan terkait bagaimana identitas nasional bangsa Indonesia. Masalah identitas nasional bangsa Indonesia itu bagaimana, coba sampean jelaskan. Oh, berarti sampean menanyakan tentang identitas nasional, seperti itu. Ya. Oh ya. Lah, saya jelaskan dari awal bahwa identitas nasional sendiri itu digunakan sebagai karakteristik dan pembeda identitas antara satu negara dengan negara lainnya, seperti itu. Nah,
di sini telah dicatat oleh saya sendiri mencatatnya. Di sini ada lah, identitas sendiri itu memiliki arti sebagai ciri-ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain, seperti itu. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individual lah itu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lah jadi di sini dapat diambil pemahaman identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya, seperti itu. Lah, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu kepada seperti kebudayaan, adat istiadat, serta karakteristik khas suatu negara. Seperti di Indonesia, karakternya itu apa? Bersuku-suku. Di suku di Indonesia banyak sekali, berbangsa-bangsa, semua bangsa. Bahasa di Indonesia sangat banyak sekali. Seperti itu. Lah, karakter di Indonesia ialah apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Gimana, Bro? Seperti itu kan? Iya, berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Jadi kan kalau menurut sampean yang saya paham intinya tersebut itu identitas negara adalah untuk membedakan bangsa Indonesia dengan negara-negara yang lain. Iya, seperti itu. Iya, saya juga punya pertanyaan. Dari kemarin saya terus memikirkan di kepala ini, terus berputar-putar. Ya, ada suatu pertanyaan yang saya belum tahu. Saya ingin menanyakan, apa kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini tuh bagaimana? Masya Allah. Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini itu sangat miris sekali, sangat sangat turun sekali, dan bahkan dikatakan demokrasi cacat. Seperti itu. Iya. Sampai Nah, seperti itu. sampai seperti itu. Nah, saya punya penjelasannya seperti itu. Iya. Kenapa saya kan tidak langsung berani bilang seperti itu? Kalau tidak ada dasarannya. Iya. Bagaimana? Saya akan jelaskan dasarannya. Nah, kini peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Nah, Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peringkat skor terbaik. Amannya. Iya. Terus? Nah, namun Indonesia masih masuk kategori fluid demokrasi. Apa fluid demokrasi tersebut? Yaitu demokrasi cacat. Seperti itu. Ya, meskipun kinerjanya itu disebut terbaik, tapi masih disebut demokrasi cacat. Tapi sudah termasuk demokrasi terbaik, seperti itu. Masuk demokrasi terbaik, tapi demokrasinya masih disebut dengan demokrasi cacat. Oh. Tapi kan sudah alhamdulillah sudah masuk dalam demokrasi terbaik seperti itu. Iya. Oh iya. Syukuri saja. Iya. Karena Indonesia itu bangsa kita. Oh iya. Lanjut, gimana penjelasan? Direktur Eksekutif The Political Literasi in Universitas Islam Zainul Hasan itu menyatakan kenaikan skor perlu diapresiasi karena sejak 2015 skor Indonesia cenderung turun. Oh, berarti Itu saya mengetahui seperti itunya itu dari Universitas Islam Zainul Hasan. Oh, berarti dapat diambil kesimpulan. Ya, Indonesia ini berarti masih termasuk demokrasi terbaik. Dari sekian banyak negara, Indonesia masih termasuk demokrasi terbaik, seperti itu. Tapi
masih cacat seperti itu. Masih Yang cacat. dimaksud cacat itu kan masih kurang sempurna seperti itu, bukan cacat-cacat bagaimana seperti itu kan ya. Nah, dan untuk kedepannya berarti Indonesia itu kan perlu dalam perbaikan lagi, Iya. ditingkatkan lagi seperti itu. Iya seperti itu. Oh iya, iya. Terima kasih. Iya, saya juga ingin bertanya seperti ini. Menurut jenengan itu ya, menurut sampean itu di 2024 mendatang, lah presiden yang kita butuhkan itu presiden yang seperti apa dan figurnya itu seperti apa, seperti itu. Kami ada beberapa karakter yang harus dimiliki presiden pada tahun 2004 mendatang. 2024 mendatang. Yang pertama, presidennya itu harus jujur. Yang kedua itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya, Yang ketiga itu peduli pada masyarakat. peduli pada masyarakat, Yang keempat itu bersih dari korupsi bersih dari korupsi, serta apa itu sudah namanya. kalau menurut saya itu presidennya itu harus berpengalaman. Nah, harus berpengalaman dalam memimpin Indonesia agar tambah maju ke depan. Iya, agar tambah maju. Iya, ya bro. Gimana bro? Iya betul. Kan harus seperti itu memang. Seperti Iya. itu. Lah, kan memang harus berpengalaman seperti itu. Lah, kalau orang tidak berpengalaman, lah, bagaimana mau mengurus suatu negara? Iya. Karena dia tidak berpengalaman seperti itu. Kan iya? Iya betul. Iya. Sudah. Nah, Seperti dengan pemimpin yang berpengalaman seperti itu, maka Indonesia akan tambah maju ke depan. iya, tapi Jaya. dengan diselingi atau dieratkan dengan kata jujur. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin begitu saja ya. Ya, Saya terima kasih kepada sampean sudah memberi penjelasan kepada saya. nah, dan saya juga berterima kasih kepada sampean dikarenakan sudah memberikan pemahaman tentang yang awal tadi kepada saya. Ya, terus Bagaimana? Sudah? Kalau memang sudah, ya seperti ini saja. Saya juga mau istirahat. ya saya ke dulu sudah. Iya, ya.